Baik, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian, khususnya semester 1 mata kuliah analisis farmasi dasar kelas D. Nah, saya akan menyampaikan materi terakhir yang kemarin sempat saya lewat, yaitu mengenai analisis kualitatif anion. Nah, yang langsung kemarin ke titrasi asam basa ya, teori asam basa, kemudian titrasi asam basa, dan yang terakhir kemarin saya tidak bisa masuk juga tentang titrasi pengendapan. Nah, saya punya hutang satu pertemuan untuk untuk analisis kualitatif anion. Nah, karena materinya tidak terlalu banyak untuk analisis kualitatif anion, jadi saya sampaikan menggunakan video pembelajaran. Dan mohon maaf karena untuk hari besok, hari Kamis tanggal 11 November, hari Jumat 11 November, saya tidak bisa hadir dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maklum, dan saya meminta maaf sekali lagi, dan mau tidak mau kalau saya geser ke minggu depan itu sudah menghadapi UTS. Jadi kalau sudah UTS itu tidak akan ada pembelajaran lagi gitu. Nah, baik, saya lanjutkan. Teori yang dulu itu titrasi kualitatif kation, yang mana kation itu adalah suatu analit baik dalam bentuk senyawa ataupun molekul yang memiliki muatan positif kalau yang kation. Nah, sekarang analit-analitnya bermuatan negatif. Nah, maka analisisnya adalah analisis kualitatif anion. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, di mana kalau analisis kualitatif itu ialah suatu metode analisis di mana tujuannya untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Jadi senyawanya itu atau analitnya ada atau tidak di dalam sampel. Sampel jenisnya banyak, bisa sampel air, bisa sampel padatan, bisa sampel larutan, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang dinamakan analit. Analit itu apa? Analit itu adalah suatu senyawa ataupun objek yang kita analisis. Kalau analisis kualitatif anion berarti senyawa yang kita analisis adalah unsur atau molekul yang memiliki muatan. Muatannya yang mana? Muatan negatif. Nah, sama seperti di analisis kualitatif sebelumnya atau kation, di mana sebentar saya cari ini dulu. Di mana anion ataupun kation itu diklasifikasikan. Kemarin kation juga diklasifikasikan. Ada golongan A, kemudian ada golongan B, kemudian ada golongan 1, golongan 2, dan sebagainya. Sekarang untuk anion juga digolongkan. Yang pertama ada golongan A. Nah, untuk golongan A, di mana golongan ini adalah golongan anion yang dapat menguap bila ditambahkan reaksi asam. Jadi sampel apapun, kalau misalkan diberikan reaksi yang bersifat asam, kemudian menghasilkan uap atau menguap, atau dapat mudah berubah fase dari cair menjadi gas, maka bisa dikategorikan ini adalah golongan A. Nah, di sini di golongan A itu dibagi menjadi dua, yaitu golongan A yang bisa menghasilkan gas dengan penambahan asam encer, dan yang kedua adalah golongan anion yang menghasilkan gas bila direaksikan dengan asam pekat. Di sini asamnya adalah asam sulfat pekat. Kalau yang apabila ditambahkan reaksi yang bersifat asam encer kemudian menghasilkan suatu gas, maka bisa diduga, masih diduga di sini, bisa diduga mengandung analit karbonat di sini, kemudian tiosulfat dan lain sebagainya. Di sini ada klorat, kemudian ada sianat. Nah, itu anion-anion yang ini jika ditambahkan asam encer itu akan menghasilkan uap. Tapi berbeda halnya dengan sampel yang apabila ditambahkan asam encer itu tidak menghasilkan gas atau uap sama sekali. Tapi ia akan menghasilkan gas atau uap apabila ditambahkan asam pekat. Yang mana? Nah, seperti semua anion di sini, anion yang ada di sini itu apabila ditambahkan
larutan asam pekat akan menghasilkan gas. Jadi bedanya coba saja diuji dengan menggunakan asam yang encer. Jika menghasilkan gas, maka mengandung anion yang disebutkan tadi di awal. Tapi kalau misalkan tidak menghasilkan gas sama sekali, berarti di luar ini. Tapi kalau misalkan dikasih, sampelnya diberikan asam yang pekat, maka semua anion itu menghasilkan gas. Kemudian saya lanjutkan, ada golongan B. Nah, untuk golongan B, jenis anion yang bereaksi di dalam larutan, di mana ada golongan B yang bagian A, di mana anion yang mengalami reaksi pengendapan, di mana akan menghasilkan endapan jika ditambahkan preaksi. Ada sampel tambah preaksi menghasilkan endapan. Maka di sini contohnya membentuk endapan bila direaksikan dengan menggunakan barium klorida atau BaCl2 dalam kondisi basah. Nah, ini untuk uji golongan sulfat. Kemudian membentuk endapan bila direaksikan dengan larutan perak nitrat, maka itu golongannya golongan klorida. Jadi anion itu ada golongan asam sulfat, ada golongan asam klorida, dan yang satu lagi. Anion yang mengalami reaksi redoks, misalnya contohnya kayak NO4, golongan permanganat, golongan kromat, golongan dikromat. Nah, di sini ada nih. Yang pertama, anion itu secara umum dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan sulfat, ada golongan halida atau golongan klorida, dan ada golongan nitrat. Nah, kalau misalkan golongan sulfat, contohnya ini yang saya tampilkan di sini. Ini kategori anion golongan sulfat. Ada juga anion golongan halida. Golongan contohnya seperti Cl, Br, I, cyanat, sulfida. Nah, ada juga golongan nitrat. Nah, NO3, NO2, ClO3 min, C2H2O2 min. Nah, itu golongan nitrat. Nah, dari golongan-golongan itu dapat dideteksi anion-anionnya dengan menambahkan preaksi tadi. Nah, prosedurnya semua anion itu bisa menghasilkan gas dengan menambahkan asam yang encer ataupun menambahkan asam pekat. Contoh misalkan prosedur yang pertama, bagaimana caranya saya bisa mengetahui adanya anion asam yang mudah menguap? Yaitu di sini ada sampel, masukkan ke tabung reaksi, kemudian ditambahkan 3 mili asam sulfat, encer nih, 3 molar itu adalah asam sulfat encer, dicampurkan, dikocok, kemudian diamati. Nah, hasil pengamatannya jika misalkan setelah ditambahkan preaksi asam sulfat menghasilkan gas CO2, nah, tandanya CO2 terbentuk apa? Kalau karbon dioksida dihasilkan, maka akan menghasilkan buih di dalam larutan. Nah, kemudian karena CO2 itu tidak berbau, maka jika dideteksi dengan indera penciuman, maka gelembung atau gas itu tidak memiliki aroma. Kemudian, kalau misalkan gas yang dihasilkannya itu gas SO2 dengan aroma gas itu aroma belerang yang terbakar, maka kita bisa menduga di dalamnya ada SO3-2-. Nah, kalau misalkan setelah ditambahkan asam encer, kemudian di sini nanti akan menghasilkan asam aroma berbau seperti cuka. Nah, gas yang dihasilkannya itu aromanya seperti cuka, maka itu kita bisa menduga bahwa di dalamnya ada sampel C2H3O2-2-. Nah, larutan asetat yang terlarut itu berbau jika SO2 atau H2S tidak ada. Tapi kalau misalkan ada SO2 atau H2S, cara mendeteksinya sulit sekali dilakukan. Kalau misalnya di dalam sampel itu ada SO2-nya dan ada H2S-nya, itu sulit dideteksi. Tapi kalau misalkan ada asetat, itu dapat dideteksi dengan adanya aroma seperti cuka. Cuka yang biasa dikonsumsi di tukang bakso itu adalah asetat. Contoh misalkan di dalam sampel itu setelah ditambahkan asam sulfat yang 3 molar tadi di atas, kemudian menghasilkan gas, dan gasnya itu dideteksi dengan indera penciuman itu menghasilkan aroma seperti telur yang busuk. Ya, kurang lebih seperti kentut yang bau lah gitu, aroma telur yang busuk. Maka bisa diduga
itu mengandung sulfida S2-, karena gas yang dihasilkan adalah H2S. Nah, gas yang dikeluarkan dari anus Anda atau kata kasarnya maaf kentut itu adalah gas H2S. Gitu. Jadi mendeteksi suatu anion itu sama saja dengan kation, tapi anion menurut saya lebih mudah karena tinggal sampel ditambahkan asam yang pekat atau asam yang encer. Nanti gas yang dihasilkan kemudian dideteksi. Apakah gasnya itu memiliki aroma yang khas? Misalkan kalau hanya menghasilkan gas saja tanpa ada aroma yang khas, maka diduga itu hanya CO3-2- saja karena gas yang dihasilkan adalah gas CO2. Kalau misalkan gas yang dihasilkannya itu berbau belerang yang terbakar, itu adalah SO3-2-. Kalau misalkan yang diciumnya adalah bau cuka, misalkan gas yang dihasilkannya aromanya bau cuka, maka itu adalah anion C2H3O2-2-. Kalau misalkan bau telur busuk, telur busuk itu kan gas H2S. Nah, jika H2S terbentuk, maka itu bisa diduga di dalam sampel terdapat ion S2-. Bila kesimpulan tidak terjadi dalam larutan dingin, jadi kalau Anda melakukan analisisnya dalam larutan dingin tidak mengalami respon apapun, misalkan, ini tidak ada gas, tidak ada aroma sama sekali, maka dipanaskan tabung reaksinya. Kurang lebih selama 5 menit di sini, panaskan selama 5 menit. Jadi dibantu dengan proses pemanasan, karena suhu itu bisa meningkatkan laju reaksi. Nah, maka akan menghasilkan gas hijau, kekuningan, dan larutan kuning, lalu diperiksa aromanya. Sesuaikan dengan aroma-aroma yang di atas tadi. Nah, itu deteksi terhadap senyawa yang mudah menguap. Nah, kemudian deteksi adanya anion pengoksidasi. Nah, kalau pengoksidasi berarti si senyawa tersebut atau analit yang ada di dalam sampel itu sebagai pengoksidasi senyawa lain. Contoh misalkan di sini ada sampel, masukkan ke tabung reaksi, ditambahkan 1 mili HCl 6 molar dan 1 mili Ki. Nah, karena reaksinya adalah reaksi redox, kalau misalkan di situ ada anion pengoksidasi, di dalam sampelnya ada anion pengoksidasi, contohnya ClO3-, maka nanti akan menghasilkan warna coklat kekuningan. Jadi warna coklat kekuningan itu adalah warna yang dilepaskan, warna yang dihasilkan dari terbentuknya I2. Nah, I2 ini. I2 itu warnanya sama seperti betadin yang dijual di pasar, yang untuk obat luka gitu ya, untuk infeksi. Nah, betadin iodium itu warnanya seperti itu. Jadi pengamatannya menghasilkan warna coklat atau kuning. Kalau konsentrasinya tinggi menghasilkan warna coklat, kalau konsentrasinya rendah itu hanya berwarna kuning saja. Jika warna tidak terlihat, maka panaskan dalam penanas selama 5 menit. Nah, bila ada ion pengoksidasi yang teramati, maka hasil positif itu ada ClO3-. Nah, hasil positif itu ada ClO3-. Dan reaksinya lambat dalam keadaan dingin, tapi cepat dalam keadaan panas, jadi perlu dipanaskan. Nah, kemudian nanti akan terbentuk I2 dengan ditandai menghasilkan larutannya berwarna coklat atau kuning kecoklatan. Kalau dalam keadaan dingin spontan langsung menghasilkan I2, maka diduga bisa mengandung anion NO2-. Kemudian NO2- itu ada kesamaan dengan kromat di sini, dalam keadaan dingin berbentuk I2 juga. Nah, jadi di sini kesimpulannya hanya kesimpulan sementara. Jika misalkan dalam keadaan dingin menghasilkan, setelah ditambahkan sampel tambahkan HCl, sampel ditambahkan Ki, kemudian menghasilkan warna coklat dan warna atau warna kuning kecoklatan, maka bisa diduga dalam keadaan dingin itu bisa NO2- atau CrO4-2-. Tapi kalau perlu dipanaskan di sini, di sini dipanaskannya karena reaksinya lambat. Kalau selama 15 menit dipanaskan menghasilkan warna coklat kekuningan, itu berarti ClO3-. Tapi kalau misalkan hanya di sini reaksinya dalam keadaan dingin tetapi dihasilkan warna kuning setelah 2 menit dipanaskan. Kalau misalkan sedikit dipanaskan itu sudah terbentuk warna coklat atau warna kuning, maka diduga mengandung NO3-. Nah, tadi kan yang teroksidasi, sekarang yang tereduksi atau pereduksi di sini.
Lalu di dalam sampelnya ada ion-ion. Kalau ion-ion pengoksidasi tadi seperti ClO3-, kemudian NO2-, CrO42-, NO3-, itu adalah anion-anion pengoksidasi. Kalau anion-anion yang reduksi, yang reduksi kalau misalkan contohnya seperti I-, Br-, S2-. Nah, prosedurnya 1 mili sampel ditambah 0,5 mili asam sulfat encer, tambahkan KMNO4, kemudian diaduk. Nah, di sini kalau misalkan nilai positifnya mengandung anion-anion reduksi, maka warna dari KMNO4, dan teman-teman juga tahu KMNO4 itu warnanya warna ungu ya. Kalau misalkan warna ungu dari KMNO4 itu hilang, maka bisa diduga mengandung anion-anion reduksi di dalam sampel. Nah, di sini jika warna larutan yang asal mulanya dari warna ungu menjadi warna kuning, maka diduga mengandung ion I- ataupun Br-. Tapi kalau misalkan terbentuk endapan putih dari belerang, maka diduga mengandung ion S2-. Bagaimana kalau misalkan jika terdapat C2O4 atau ion oksalat? Maka warna permanganat tidak berubah dalam suasana dingin. Jadi warna permanganat atau KMNO4 yang ungu itu dalam keadaan dingin tidak berubah. Tetapi perubahan warna segera terjadi bila tabung reaksi dipanaskan. Kalau dipanaskan terjadi perubahan, maka diduga mengandung oksalat di situ. Ion C2H2, ion C2O4 2-. Nah, kemudian yang berikutnya yang D, deteksi terhadap anion golongan sulfat. Nah, ion golongan sulfat tadi sudah disebutkan golongan sulfat apa saja gitu. Nanti saya bagikan slide-nya. Kemudian ditambahkan HCl atau asam 6 molar, ditambahkan amonia. Kemudian tambahkan tetes demi tetes sampai larutan bersifat basah. Nah, amonia itu sifatnya basah, tambahkan tetes demi tetes sampai bersifat basah. Nah, kemudian ditambahkan 0,5 mili BaCl2 dan 0,5 mili CaCl2. Nah, bila terbentuk endapan berarti kategorinya itu kategori anion golongan sulfat. Gitu. Jadi kalau analisis kualitatif tinggal mengikuti saja prosedur yang ada di slide ini. Oh, kalau misalkan menghasilkan itu, maka itu positif itu. Kalau tidak menghasilkan itu, maka itu negatif itu. Gitu ya. Kemudian yang E, deteksi terhadap anion golongan klorida. Golongan klorida tadi seperti Cl, Br, I, SCN gitu kan ya. Itu golongan klorida. Nah, sampel nih 1 mili sampel dimasukkan ke dalam gelas kimia ditambah 50 mili plus 0,5 mili asam sulfat. Maksudnya gelas kimianya 50 mili, tambahkan asam sulfatnya yang 3 molar sebanyak 0,5 mili dan ditambah 2 mili air. Kemudian ditandai dengan uji sebelumnya. Larutan dididihkan selama 2 menit, kemudian ditambahkan 1 mili air, kemudian dipindahkan larutan ke tabung reaksi, tambahkan 2 atau 3 tetes larutan perak nitrat ke dalam sampel. Jadi tinggal diikuti saja prosedur yang ini. Kemudian nanti pembentukan endapan putih kekuningan itu tandanya adanya ion golongan klorida yang Cl, Br, I, SCN. Jika larutan tidak dididihkan sebelum penambahan perak nitrat, hadir sulfida akan membentuk endapan hitam dari Ag2S. Begitu untuk analisis kualitatif kation dan anion. Dan analisis kualitatif anion. Nah, di sini ada beberapa prosedur-prosedur yang mungkin bisa teman-teman pelajari di sini. Contoh di sini tes terhadap hadirnya karbonat. Kalau ada karbonat, gimana pengujiannya? Misalkan 5 mili larutan ditambah 1 mili BaCl2, kemudian diaduk, campurkan, nilai positifnya seperti apa? Jika ada gelembung, karbonat tidak ada. Jika tidak ada gelembung, karbonat tidak ada. Kalau ada gelembung, berarti ada karbonatnya. Itu sudah dijelaskan tadi di awal. Kemudian hadirnya sulfat, sampel ditambahkan di sini reaksi HCl
Tambahkan beberapa tetes BaCl, aduk dengan baik. Jika sulfat ada di dalam sampel, endapan putih dari BaSO4 akan terbentuk. Gitu. Jadi kalau analisis kualitatif itu hanya sampel ditambahkan reaksi, hasilnya seperti apa. Mungkin seperti itu secara garis besarnya mengenai analisis kualitatif anion. Sisanya silahkan teman-teman dibaca sendiri di slide-nya, karena menurut saya ini dapat dipahami karena tinggal ambil sampel, ditambahkan reaksi, kemudian hasil reaksinya terbentuk apa. Jika terbentuk yang seperti ini, itu tandanya terdapat ion ini. Jika terbentuk ini yang seperti ini, maka terdapat analit ini. Nah, gitu ya. Nah, untuk UTS nanti silahkan teman-teman materinya sesuai apa yang saya share materinya di situ, dari mulai cara pembuatan larutan, menghitung konsentrasi larutan. Nah, kemudian ada teori asam basa, apa itu asam, apa itu basa, menurut Arrhenius seperti apa, Brownstein-Lowry seperti apa, Lewis seperti apa. Kemudian ada titrasi asam basa seperti apa yang dimaksud dengan titrasi, asidimetri, alkalimetri, indikatornya seperti apa saja, gitu ya. Pemilihan indikatornya seperti gimana caranya. Kemudian ada titrasi pengendapan kemarin. Titrasi pengendapan itu prinsipnya seperti apa. Metodenya apa? Ada Moore, Volhard, Pajan gitu kan ya. Kalau Moore indikatornya apa? Indikator kromat. Kalau Volhard indikatornya apa? Indikator Fe gitu ya. Kalau Pajan indikator adsorpsi. Yang seperti itu. Nah, baik. Untuk materi anion berarti saya sudah selesai. Untuk sebelum UTS, nanti kita ketemu di UTS ya. Silahkan dipersiapkan untuk menghadapi UTS. Saya cukupkan sekian materi anion. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.